Perkenalkan, nama saya Dwi Septian Riyandi. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdinand, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Sari, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan hidup. Secara garis besar, konsep AMDAL memuat tahapan identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi untuk menghasilkan keputusan dalam mengelola dampak lingkungan. Ada 14 bidang wajib AMDAL, salah satunya bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Dalam kesempatan kali ini, kami mengunjungi pemukiman kumuh di sekitar daerah aliran Sungai Musi, Palembang. Permukiman kumuh merupakan lingkungan permukiman yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat miskin dengan kondisi rumah tinggal yang tidak layak huni, tingkat kepadatan yang tinggi, bangunan yang tidak beraturan, sampai dengan fasilitas pelayanan umum dan infrastrukturnya yang masih di bawah standar pelayanan minimal. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Selatan yang berjumlah 1.602.071 jiwa. Sumsel menjadi provinsi terkaya kelima, namun menjadi daerah termiskin ke-10 di Indonesia. Mengingat betapa pesatnya pembangunan infrastruktur penunjang dalam menghadapi banyak event skala nasional maupun internasional, mulai dari PON pada 2004 hingga Asian Games pada 2018 di Palembang. Letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat ibu kota negara menjadi alasan bertambah tingginya laju urbanisasi, baik masyarakat dari desa ke kota maupun dari kota lain ke kota Palembang. Kondisi kota Palembang yang terbagi menjadi dua wilayah yang terpisah oleh Sungai Musi, yaitu wilayah seberang hulu dan seberang hilir. Sungai Musi yang terbentang di tengah kota menjadi nadi dari kehidupan masyarakat, dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari perdagangan, lajur lalu lintas air, sumber air, pengairan, pariwisata, bahkan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal, baik dengan kondisi bangunan di sekitar sungai, di bantaran, maupun di atas sungai. Masyarakat berpenghasilan rendah berdominasi tinggal di bantaran sungai dengan kondisi rumah berbentuk rumah rakit. Rumah yang dibangun dengan bahan kayu, beratapan seng, dan berada di atas permukaan sungai, menjemur di sepanjang bantaran sungai. Rumah-rumah rakit di bantaran sungai biasanya tidak memiliki jamban komunal yang dibangun di atas sungai ataupun di sekitar bantaran, sehingga menciptakan pemukiman yang terbilang kumuh di kawasan sungai karena masyarakat yang membuang sampah dan beraktivitas langsung ke sungai. Siapa ini? Idris. Dengan Bapak Idris. Kalau menurut Bapak, sampah di sini nih Pak, memang dari pemukiman atau dari kiriman sungai ke daerah lain Pak? Daerah lain masuk. Atau dari daerah lain Pak ya? Ini kayak kemarin lah bersih kemarin lah. Kalau ini kan masuk. Gara-gara musim hujan ya Pak ya? Iya, Bawa oleh arus ini Pak, ada nggak yang adalah masih memanfaat ke air sungai? Nanti cuma untuk aliran drainase Ya, ya? ini kan baru beberapa hari pasirnya.
jarang masuk. Kalau di tanah tinggi. Dari sampah yang banyak ini Pak, itu bisa biasanya nyebabin banjir nggak? Ya. Kalau di sini? Tidak. Ini justru baru masuk, baru masuk sini sampai. Oh, jadi airnya masuk, jadi sampahnya masuk Iya. juga ya? Kalau penduduk di sini itu biasanya buang sampahnya langsung ke sungai atau langsung ada apa truk buang sampahnya? Ya, ada tempatnya. Tempatnya buang sampahnya. Pemukiman kumuh yang ada di kota Palembang tidak hanya disebabkan oleh penduduk migran, namun juga disebabkan oleh penduduk lokal. Tekanan penduduk migran yang datang ke wilayah tersebut membuat tempat menjadi lebih padat dengan hunian-hunian yang berasal dari penduduk dengan perekonomian rendah. Pendapatan dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan ketidaktahuan penduduk akan kesadaran dan pentingnya kesehatan. Hal ini menjadi semakin bertambahnya tingkat kekumuhan di wilayah ini. Permasalahan utama dari pemukiman kumuh adalah kemiskinan. Banyak aspek yang mempengaruhi antara lain aspek ekonomi, sosial budaya, hukum, arsitektur, dan perencanaan tata kawasan. Terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan rumah tinggal yang layak, memaksa masyarakat kurang mampu untuk tinggal di daerah-daerah yang tidak memiliki akses kepemilikan, dan tanah kosong yang cenderung ilegal, baik publik maupun private. Dengan seiring berkembangnya kota, kepadatan penduduk meningkat. Jumlah pemukiman liar juga bertambah pesat. Pak Eri ya, Pak. Pak Eri, kami di sini kan mau tanya Pak. Nah, di sini kan pemukimannya kelihatannya masih agak banyak sampah. Kalau boleh tahu Pak, ini sampahnya berasal dari aliran sungai apa dari penduduk sekitar sini Pak? Ya, kalau untuk sampah ini sebenarnya sudah ada tempat. Mungkin banyak uang ini kan, banyak uang ini jadi untuk sudah tuh banyak ini pasang surut. Sampah ini dibawa dari apa? Dari tempat-tempat yang uang yang buang sampah sembarangan jadi ngumpul ke sungai kan, balik. Kayak gini Pak, itu surat izinnya kayak gimana Pak? Kalau yang rumah di pinggir sungai ini bangunan liar. Dulu sudah diganti rugi oleh pemerintah. Tapi ya Allah sudah mana ya uang ini kebutuhan hidup tempat tinggal ini banyak kan. Jadi walaupun tanah pemerintah masih berdiri. Dulu memang pernah tidak boleh di pinggir sungai ini kan. Nak dibikin dam kiri kanan kan. Jadi untuk sementara ini bikin dulu sebelum ini ya. Ada pengumuman selanjutnya. Tapi misalnya nanti ada suatu saat misalnya Pak, ada penggusuran, Ya, apakah mereka siap untuk pindah? kalau untuk siap, tapi uangnya biasanya kalau sudah tempat tinggalnya agak berat masuk itu tuh nak cari tempat lagi dulu. Ya, boleh, masih galak juga dia tuh siap pindah. Tapi perlu waktu, tidak cepat. Pas dibutuh kok tak bisa. Nak tinjau tahu dulu. Hunian-hunian pada pemukiman kumuh tersebut rata-rata dibangun oleh masyarakat atau pemiliknya sendiri tanpa perencanaan dan secara spontan. Dengan metode konstruksi secara tradisional dan swadaya masyarakat, kondisi masyarakat miskin dalam membangun, memperbaiki, dan mengembangkan hunian tersebut memunculkan karakter tertentu, baik dalam bentuk pola permukiman maupun bentuk hunian, di mana karakter tersebut memiliki nilai-nilai vernakularisme. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan cara hidup mereka, cara membangun, konsep kawasan atau teritorial, hubungan antara hunian dan pola pemukiman sehingga menjadi tolak ukur dalam mengidentifikasi pemukiman kumuh tersebut. Beberapa indikator untuk mengidentifikasi karakter dari pemukiman kumuh yaitu tidak memadai akan kebutuhan air bersih dan saluran air kotor atau drainase, rumah yang sesak dengan penghuni lebih dari 2 orang dalam satu kamar, konstruksi yang tidak layak huni, penggunaan material yang tidak permanen, serta kepemilikan rumah yang tidak aman atau tanpa dokumen kepemilikan. Peraturan Wali Kota Kota Palembang Nomor 489
tahun 2014, revisi tahun 2018 menyatakan masih terdapat 59 titik kelurahan kawasan kumuh di kota Palembang. Namun yang menjadi fokus utama pemerintah adalah kecamatan yang berlokasi dekat dengan sungai. Beberapa konsentrasi dengan kategori kumuh berat terdapat pada Kecamatan Seberang Gulu 1, Kertapati, Pelaju, Gandus, Hilir Barat 2, dan Hilir Timur 2. Pada umumnya berada di dekat bantaran kali atau Sungai Musi. Pemerintah daerah telah melakukan upaya penanganan dengan merumuskan strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang dengan memprioritaskan penanganan kawasan pemukiman kumuh di bantaran Sungai Musi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang telah menyusun strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kota Palembang tahun 2013-2018, yaitu 1. Prioritas pada peningkatan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan layanan infrastruktur sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimum), perbaikan kualitas rumah kumuh, serta peningkatan penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh. 2. Perhatian khusus dalam rangka mengurangi tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan dan perbaikan kualitas rumah kumuh. 3. Meningkatkan taraf penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh dan perbaikan kualitas rumah kumuh. 4. Rencana tidak pencegahan melalui pengawasan pengendalian atas kesesuaian fungsi pemukiman dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan mainstreaming ke-6, strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh terbentuklah sebuah konsep pembangunan dan penataan kawasan kumuh. Pemerintah daerah memberikan solusi-solusi yang ditawarkan antara lain penataan kawasan kumuh di pinggiran Sungai Musi dengan membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, ganti rugi lahan setiap tahun di kawasan kumuh untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, bedah rumah melalui program bantuan stimulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan sarana umum jalan lingkungan di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rusunawa atau rumah susun sederhana mewah, program P2KP atau program proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan, dan program NUSP atau Neighborhood Upgrading Shelter Project merupakan proyek penanganan kawasan kumuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.